Ya Bapak Ibu, hari ini saya bakalan sharing step by step memulai bisnis usaha sewa tenda. Nah jadi ini kondisi di workshop kita ya, di workshop khusus finishing ini. Nah, jadi ada panggung, ada tenda 86, ada uh, tenda 46, ini juga ada nih. Ini semuanya pesanan orang, totalnya kurang lebih sekitar 50. Nah jadi kembali ke step awal tadi. Untuk memulai usaha sewa tenda, hal yang paling mendasar adalah kita riset dulu nih pasarnya nih. Nah itu pertama, kita riset pasar, apakah di tempat kita atau di daerah kita memang kebutuhan tenda ini diperlukan gitu. Nah ada pangsa pasarnya. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya udah melayani hampir merata ya, seluruh Kalimantan udah pernah ngambil tenda di tempat kita. Itu rata-rata, khususnya di Kalimantan, memang tenda ini sangat penting karena kita orang Kalimantan ini banyak acara, terus fasilitas kayak gedung, kayak tempat-tempat itu kan memang agak terbatas dalam artian hanya di kota-kota besar saja yang ada gitu. Untuk daerah-daerah kayak di kecamatan atau di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan itu kan memang sangat kurang. Sehingga kalau setiap ada orang acara untuk melakukan acara hajatan atau acara selamatan, pernikahan, itu kan memang mereka biasanya perlu tenda. Dan tren untuk pernikahan sekarang pun sudah mulai bergeser. Nah jadi kalau menurut saya masih sangat potensial untuk di setiap daerah tuh ada tenda. Bukan cuman di kecamatan ya, bukan cuman di kota besar, maksudnya di kabupaten atau di kota Madia, enggak. Tenda ini merata. Kalau bisa sebenarnya pangsa pasarnya itu setiap RT sebenarnya harus ada tenda. Nah, karena apa? Karena orang acara semua sekarang outdoor. Kalau dulu kan kita menikah, di tempat saya ya, menikah memang di luar cuman kayak terpal plastik gitu. Terus yang weddingnya kan di dalam rumah. Tapi sekarang trennya bergeser, orang udah nggak mau lagi di rumah karena repot juga ya di dalam rumah. Terus tamu mau salaman gimana, masuk ngantri. Jadi trennya udah mulai bergeser. Itu sejak saya mulai berbisnis sewa tenda. Nah jadi step awal kita riset dulu, riset pasarnya ada nggak. Terus yang kedua, kita riset kompetitor dulu deh. Gak usah kita riset di mana kita produksi, jangan kesusu lah, santai aja. Ini kan bisnis jangka panjang, nggak perlu buru-buru. Saya pesanin itu aja, nggak perlu buru-buru. Tapi kalau udah yakin dan mantep, langsung eksekusi. Jangan sampai nggak ada eksekusi, nanti sayang hasilnya. Jadi saya mau cerita nih, ada teman-teman kita yang punya sewa tenda ya, yang customer saya yang ngerintis dari nol dia ya. Itu sekitar 4 atau 3-4 tahun yang lalu. Dia awal mula sih memang beli 5 tenda. Cuman keunggulannya dia punya komunitas gitu. Dia punya komunitas yang memang komunitasnya itu selalu memakai tenda. Berjalannya waktu, sekarang tendanya udah beranak pinak. Udah sekitar berapa ya, banyak deh pokoknya. Jadi hasil per bulannya itu kita langsung bicara hasil aja nih. Hasil per bulan itu dia dapat dengan 25 tenda. Itu dia dapat sekitar 20 jutaan per bulan. Cuman dari sewa tenda tok, bukan yang lain-lainnya. Karena kan banyak revenue yang lain nih selain disewakan tenda. Ada kita sewakan kursi, meja, sound system, kipas angin, banyak peralatan catering dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau udah yakin dan ini, langsung eksekusi aja. Pertama tadi kita kan riset pasarnya dulu di sana. Kalau memang ada, dan menurut saya ada sih ya, selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Terus yang kedua, riset kompetitor. Apabila kompetitor itu udah terlalu besar, cari dulu deh di mana dia ada ada celahnya. Nah, kita cari celahnya dulu. Kalau ketemu,
baru deh eksekusi. Kalau udah yakin juga nggak perlu kita riset kompetitor, ya udah yakin aja. Sama kayak dulu saya awalnya juga kompetitor kurang besar apa di kota lagi kan, di tengah kota lagi. Waktu itu udah punya aset yang miliaran barang-barangnya, kita cuma modal 20-30 juta. Jadi tapi alhamdulillah dengan keyakinan jadi kita bisa survive sampai sekarang. Nah, dengan dulu saya punya 5 itu aja kita udah bisa hasilin sekitar 4-5 juta per bulannya ya. 4-5 juta per bulannya tuh. Nah, itu cuma 5 ukuran 46 kayak gini nih. 5 tenda ukuran 46 kayak gini nih. Itu udah bisa hasilin sekitar itu. Nah, jadi yang step selanjutnya itu tuh kita harus siapkan infrastruktur. Yang pertama tempat buat penyimpanan. Yang kedua kita ngangkutnya pakai apa dulu nih? Nah, kita ngangkutnya pakai apa? Kalau kita ngangkutnya kita udah punya, kalau saran saya sih kita memang harus beli juga yang namanya angkutan sendiri. Kalau nggak mau yang mahal ya beli yang second, asal masih bagus juga nggak apa-apa sih, masih aman lah itu. Karena ini kan panjangnya kayak gini kan panjangnya 6 meter, terus bagian terowongan itu 4 meter, belum lagi kursi, meja dan lain sebagainya kan. Nah, jadi itulah yang bikin kita harus mempersiapkan infrastruktur dan transportasinya. Nah itu. Terus step selanjutnya yang berapa nih ya? Yang keempat atau yang kelima nih? Nah, step selanjutnya siapkan ini dulu, tenaga kerja. Nah, kalau memang bapak ibu masih energik, masih kuat, masih semangat, tinggal cari orang aja, cari orang yang bantuin bapak ibu sebagai pemimpin lah ibaratnya, atau mengepalai. Misalkan ada pesanan tenda di tempat orang, bapak ibu sebagai pemimpinnya atau kepalanya untuk mengatur karyawan. Nah, akan tetapi misalkan bapak ibu sudah lumayan berumur dan ibaratnya nggak mau terlalu capek lagi, serahkan aja ke satu orang pemimpin, biar dia yang memimpin karyawan, yang terserah dia kan. Dia mau apa? Dia mau cari orang keluarganya, kayak temennya atau siapa, tuh terserah dia. Jadi untuk sistem pembagian hasil nanti kan langsung ke orangnya aja, langsung yang pemimpin aja. Jadi kita nggak terlalu repot ngurusin beberapa orang gitu, karena kita cuma tahu pada satu pemimpin itu aja. Dan itu yang saya lakukan. Saya kan pernah ada kesibukan lain juga, jadi nggak bisa terlalu ikut dalam pemasangan tenda. Cuma untuk awal-awal saya memang terjun juga. Untuk awal-awal kita terjun, udah mulai kita bikin sistem nih. Akhirnya saya ketemu sistem yang cocok di saya gitu loh. Kan setiap orang beda-beda. Saya ngasih lebih besar, tapi saya nggak ada ikut andil di situ. Saya cuma di bagian marketingnya aja, bagian pemasaran. Nah itu. Jadi kalau saran saya, lebih baik kita fokus ke pengembangan usahanya daripada kita fokus ke pemasarannya. Jadi bapak ibu bisa cari orang yang memang bisa memimpin, baik itu keluarga atau teman yang memang kita percaya dan dia kredibel aja gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya, step selanjutnya apa ya? Ini saya sambil gini aja, nggak perlu diedit kayaknya videonya. Sambil ngomong ngalor ngidul aja, berbagi pengalaman. Mohon maaf ya, bukan menggurui, kita cuma berbagi pengalaman buat pengusaha-pengusaha tenda yang ada di luar sana. Salam kenal, nama saya Rizky. Saya spesialis produksi tenda untuk sewa tenda hajatan dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah itu untuk step selanjutnya mungkin kita bisa ke bagian, ini kan cuma bagian rangka dan besi nih. Untuk selanjutnya itu ke bagian apa ya? Selanjutnya step by stepnya, siapkan tenaga kerja sudah. Terus step selanjutnya adalah gimana nih caranya masarin tenda kita.
agar selalu disewa orang. Nah itu jadi Bapak Ibu harus pikirkan itu kemana nih sewa kita melempar sewaan tenda kita ini. Itu banyak opsi sih, nanti saya jelasin satu persatu ya, strategi-strategi untuk agar bisnis sewa tenda ini dapat berjalan, nanti saya jelasin lagi lah. Cuman untuk yang step awal itu dulu, pertama kita riset pasar, kedua kita lihat kompetitor, terus yang ketiga kita siapkan infrastrukturnya dan transportasi, keempat kita siapkan karyawannya. Nah itu ini cuman untuk bagian tenda. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.